Oke, Suster Laurentina, Suster Loren, jumpa lagi. Nyambung People, kita ketemu lagi kali ini di episode Kenal Lebih Dalam bersama tokoh masyarakat yang sudah bicara sebelumnya tentang hal-hal yang serius. Nah, yang ini bagian ini beneran deh, kamu nggak bisa dapet di tempat yang lain. Jadi jangan lupa subscribe, like, share banyak-banyak, kasih komen. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya dapatlah update orang-orang keren yang kamu perlu kenal ya di sekeliling kita di Indonesia. Suster Loren SDP. Suster itu tadi kalau di episode yang sebelumnya Suster cerita sebenarnya bukan asli NTT. Suster aslinya dari mana, Suster? Saya dari Temanggung, Jawa Tengah. Desa migran juga dong, Suster. Iya, migran domestik. Migran domestik. Oh gitu. Suster, kenapa Suster belajar tentang migran ini dari mana dong berarti? Saya awalnya itu memang kerja di NTT ya, waktu itu tahun 2012. Itu saya di asrama. Asrama Putri. Kemudian waktu itu ada pelatihan tentang counter women trafficking. Saya ikut pelatihan selama 1 minggu kalau nggak salah ya. Nah, terus saya kan dapat bekal, kemudian apa yang bekal itu saya sharekan atau saya sosialisasikan ke asrama-asrama terdekat. Waktu itu saya sudah tugas di NTT ya, di Maubesi, itu di daerah Timur Tengah Utara. Di situ waktu itu saya diminta untuk mendampingi korban ya. Ya waktu itu tahu sih apa itu TKI, TKW itu ada pemulangan TKI, TKW yang kurang beruntung, tapi saya tidak terlalu tahu biar pokoknya bukan urusan saya gitu waktu itu karena saya ngurus asrama. Tapi ternyata ketika saya setelah ikut pelatihan itu kemudian ada jaringan dari Jakarta memulangkan korban asal NTT, terutama waktu itu dari TTU juga di daerah dekat kami. Makanya waktu itu saya diminta untuk kunjungan ke keluarga, memediasi begitu ya, saya dikirim foto korban, terus saya ketemu keluarganya, dikasih alamat, saya dikasih alamatnya itu, saya memperlihatkan bahwa apakah ini benar anak ibu, terus saat ini ada di mana, cross check begitu, ternyata benar itu anggota keluarganya, dan akhirnya dalam proses terus dipulangkan ke Keva ya, ke Keva daerah Maubesi begitu. Akhirnya semenjak itu banyak jaringan yang menghubungi saya kalau ada korban dari NTT. Itu Mbak. Oh, nggak sengaja juga awalnya, ya, Suster ya? Iya. Jadi awalnya justru inisiatif Suster ya? Ya. Nyesel nggak, Suster? Enggak. Ini awalnya mau bantu loh, kok ketiban terus sama gitu, ngurus jenazah terus. Rasanya piye, Suster, ngurus jenazah? Ya awalnya tidak ngurus jenazah. Oh, awalnya enggak ya? Awalnya saya ngurusi korban hidup ya. Oke. Nah, ketika itu kan saya setelah saya di Maubesi itu saya diberi kesempatan oleh kongregasi untuk saya lanjut studi di Jakarta. Di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik, tapi saya ambil kesejahteraan sosialnya. Nah, di situ saya bertemu dengan JPM, Jaringan Peduli Migran di Jakarta, di Keuskupan Jakarta. Sempat waktu itu menjadi pengurus di situ. Kemudian kami seringkali kunjungan ke shelter Bambu Apus punya Kementerian Sosial di Bambu Apus sana. Nah, di situ banyak orang NTT. Nah, terus tahun 2015 itu saya diminta untuk mendampingi 120 anak asal NTT, anak putri. Ya? Ada ibu rumah tangganya juga. Maksudnya yang
apa anak-anak putri ini korban. Ya. Korban. Jadi di waktu itu di penampungan di Tangerang. Kemudian waktu itu penampungan itu didobrak oleh Menteri Hanif waktu itu. Nah, terus waktu itu katanya ada 350 orang di penampungan yang akan menjadi pekerja, entah pekerja migran, entah pekerja, pokoknya waktu itu masih di penampungan ya. Jadi yang 120 anak dan ibu waktu itu ditampung di Bambu Apus sekitar 2 bulanan lah lebih. Nah, kami sering kunjung ke situ. Nah, setelah itu saya diminta karena waktu itu saya pernah bertugas di NTT, terus saya diminta untuk mendampingi naik kapal 4 hari 4 malam 120 anak. Umur berapaan itu, itu? Umur berapa rata-rata anak-anak itu? Lulusan SMA, ada lulusan SD, ada buta huruf, ada ibu-ibu, banyak sekali berbagai macam. Oh, SD ada juga ya, berarti? Ada yang tidak sekolah juga ada. Nggak sekolah juga ada, tapi masih muda gitu ya, usia masih muda. Nah, mereka juga keinginan mau kerja ke Malaysia. Kalau gitu saya tanya pertanyaan nakal, mungkin suster nggak pernah pikir ya. Menurut suster, kenapa suster dipilih? Suster punya kelebihan apa sih? Dipilih apa ya? Dipilih untuk mengurus asrama gitu kan, sampai segitu banyak orang. Kenapa, suster? Why you? Ya mungkin saya memang ya karya kami memang ada karya asrama dan saya prihatin ya. Waktu itu kami sebelum diutus ke asrama itu kan ditawari dialog, kalau kami dialog ya dengan provinsial, dialog apakah kamu mau diutus ke sini. Kemudian saya juga prihatin dengan provinsi ini mendampingi anak-anak yang istilahnya ya kurang mampu dalam ilmu, dalam banyak ya yang bisa dikerjakan di asrama itu, terutama soal keterampilan. Ya saya sendiri juga bukan orang yang rajin-rajin amat sih, tapi saya mencoba untuk memberikan diri di situ. Jadi terpanggil gitulah intinya ya, suster ya, begitu melihat rasa ingin bantu gitu ya. Iya. Suster ini kan katanya keluarga besar ya, saudara ada berapa suster? 8? 8. Ada yang biarawati atau biarawan juga? Tidak ada. Keluarga saya itu keluarga Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya? Maksudnya di rumah itu bapak itu kepercayaan, ibu saya Muslim, kemudian di rumah itu ada yang Muslim, ada yang Katolik, ada yang Kristen Protestan. Oke. Gitu. Jadi kalau dari segi penguat suster lah ya, saya melihat suster ini sebagai pribadi yang kuat, bisa menangani banyak hal, inisiatifnya juga jalan gitu. Suster sendiri pegangannya apa untuk jadi orang yang semangat terus sukacita itu apa, suster? Pegangannya saya berdoa. Coba ya. yang lebih duniawi nggak ada ya, suster ya? Ya kalau pikir saya itu ketika saya sebelum masuk biara kan saya sudah bekerja, kemudian saya juga ya menikmati masa muda lah dengan baik gitu ya. Dan memang panggilan untuk menjadi seorang suster atau biarawati itu juga proses panjang ya, proses panjang yang saya alami. Kemudian dan akhirnya saya memutuskan ketika saya sudah dewasa, saya sudah bekerja, baru saya masuk menjadi seorang biarawati. Dan
liku-liku kehidupan itu sudah saya alami. Kemudian pegangan mengapa saya menjadi kuat ya tentunya berelasi dengan Tuhan sendiri ya. Mengenal diri dan dengan relasi dengan Tuhan. Jadi saya biasanya banyak berelasi meskipun saya kerjaannya ke sana ke sini, tapi doa itu nomor satu bagi saya. Jadi kalau pagi bangun jam berapa, Suster? Saya otomatis jam 4 itu sudah bangun. Malam tidur jam? Ya kadang jam 12. Kepo banget ya. Jam 12 malam? Ya. Nggak ngantuk tengah-tengah hari, Suster? Enggak, itu sudah biasa ya. Kecuali biasa, saya tidak sehat gitu ya. Tapi kalau saat saya sehat saya jam 12 ke atas biasanya. Saya biasanya baca buku atau membuat tulisan-tulisan kecil dan latihan meditasi bersama komunitas meditasi. Itu yang membuat saya kuat. Kalau pengalaman mengurus jenazah pekerja migran yang Suster ingat ya cukup traumatik atau cukup melekat terus gitu di ingatan itu ada nggak, Suster? Pengalaman mengurus jenazah yang terkesan gitu sampai saat ini. Iya, masih kebayang-bayang atau ingat gitu ya? Ya, waktu itu, tapi ini pengalaman tidak enak tuh ingatnya. Nggak enak ya? Ya, tapi saya ceritakan ketika itu saya mengurus jenazah asal ND. Kemudian waktu itu jenazah itu penyebab kematiannya adalah dia TBC. Tapi kan kalau orang TBC itu kan kalau sudah jadi jenazah itu kan sudah tidak ini ya menular ya, menurut logika. Kemudian jenazah itu juga penerbangan dari Kuala Lumpur sampai Kupang itu lancar. Maksudnya tidak ada kendala apa-apa. Jadi ketika kami mau meneruskan perjalanan ke ND waktu itu naik pesawat, itu pesawat tidak mau membawa karena penyebab kematiannya adalah penyakit menular gitu ya. Terus waktu itu saya agak jengkel, saya marah ya ketika itu saya marah di bandara dengan petugas maskapai itu kenapa ini jenazah dari Kuala Lumpur sampai dengan Kupang aja lolos pakai pesawat Garuda, tapi ketika pakai pesawat yang ada di sini hanya 45 menit ke Maumere kok ditolak begitu. Dan penolakannya itu waktu itu tidak dari pagi, dari kami pagi itu sudah mengantar jenazahnya ke kargo lagi karena itu kalau jenazah di luar Pulau Timor itu kan akan disemayamkan di rumah sakit umum di Kota Kupang sambil menunggu jadwal penerbangan atau jadwal kapal. Waktu itu kebetulan mau dinaikkan pesawat, terus sampai pagi sampai jam 11 itu masih aman-aman, bisa ditolak begitu. Saya waktu itu jengkel dan menangis. Saya menangis di kargo. Kemudian kebetulan ya ini penyelenggaraan ilahi bahwa waktu itu ada kapal yang mau berangkat ke ND. Waktu itu kapal di Pelni. Kapal apa ya lupa aku, Umsini atau kapal Awu saya lupa. Itu akhirnya teman saya ya petugas dari BP2AMI Pak Stef namanya, dia gesit ya, orangnya gesit dan dia menghubungi Syah Bandar di Pelabuhan Teno untuk kapal itu kapal terus ngurus karantina dan ya syukur pada Allah waktu itu kami bisa cepat mengurus dan akhirnya
memang kapal itu bilangnya mau berangkat sekitar jam setengah 4 gitu ya. Tapi kan sebelumnya itu kapal sudah harus masuk, jenazah sudah harus masuk ke kapal. Nah, ketika kami ditolak, saya sempat marah di kargo itu dan saya tetap mereka tidak bisa. Akhirnya kami dengan tempo yang sesingkat-singkatnya kami lari dengan ambulan ke Pelabuhan Teno dengan bercucuran air mata itu saya. Terus akhirnya itu jenazah asal ini itu dibawa dengan kapal akhirnya. Itu yang ya. Itu laki-laki atau perempuan, suster jenazah? Laki-laki, kebetulan laki-laki. Dan saya itu kenapa saya menangis, itu saya merasa bahwa diri saya yang ditolak. Padahal itu kan bukan saudara saya, saya juga tidak kenal, tapi saya merasa bahwa itu saudara saya dan saya menangis waktu itu. Ini yang terkesan ketika terkesannya dalam artian pengalaman yang tidak enak sebetulnya. Ya. Dan di situ suster kelihatan ya berusaha betul ya sampai jadi, walaupun harus berani keras juga ngomong ya suster ya. Ya, saya kalau memang itu benar saya akan ngomong keras. Mau itu gubernur, mau itu bupati, saya marah ya, saya marah benar. Saya peduli, kalau saya benar saya akan ngomong benar. Mantap. Inilah contoh perempuan kuat. Berprinsip ya. Suster, terakhir suster hobinya apa sih? Hobi saya baca buku, merawat tanaman. Oh gitu, buku apa suster yang suster suka? Saya kebetulan penggemar Thich Nhat Hanh. Buku-buku spiritual yang saya baca. Buku-buku spiritual, aduh suster betul-betul ini ya, kuat sekali spiritualitasnya. Sampai waktu senggang pun masih yang baca itu ya, nggak baca Donald Bebek gitu nggak ya suster ya? Ya, iseng-iseng kalau buka YouTube lihat Donald Bebek ketawa sendiri. Iya suster. Tapi yang selalu saya baca itu happy. Oke suster, terima kasih banyak sekali lagi waktunya ya suster ya. Boleh kenalan lebih dalam sama suster. Moga-moga makin banyak jaringan orang-orang peduli dan dari pihak pemerintah juga jadi lebih tergerak ya suster ya. Sampai jumpa suster. Sampai jumpa. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Thank you Nyamuk People. Jangan lupa klik like, subscribe, komen. Sampai kita ketemu di episode berikutnya. Selamat malam. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.